Dan tanah yang diinjak oleh orang-orang soleh itu barokah. Saya akan berbicara dalam waktu yang singkat ini mengenai tema yang sudah sering kita dengar, yaitu tema mengenai syukur. Di dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian para hamba-hamba Allah menghitung, memerinci, mendetailkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka kita tidak akan bisa menghitungnya, karena begitu besar dan banyaknya nikmat Allah yang kita terima dari mulai kita lahir sampai kita meninggal kelak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya ingin meminta perhatian para jamaah di sini tentang sebuah nikmat yang mungkin tidak kita sadari, yaitu kita mendapatkan nikmat bisa sholat zuhur di Masjid An-Nahdhah. Sebagian jamaah di sini mungkin sudah sering datang ke masjid ini, tetapi mungkin kurang menyadari ada nikmat besar di masjid ini yang kita tidak lihat. Nah, saya kepingin para hadirin di sini melihat nikmat itu supaya kita bisa mensyukurinya. Karena kita tidak bisa mensyukuri nikmat kalau tidak tahu nikmatnya apa. Jadi syukur itu mensyaratkan kita tahu nikmatnya. Kalau kita menganggap tidak ada nikmat, seolah-olah semuanya itu biasa-biasa saja, maka sudah pasti kita tidak akan bisa bersyukur. Karena itu, para jamaah semua, Anda ini tidak bisa bersyukur kalau tidak tahu dan tidak menyadari nikmatnya. Apa nikmat di dalam Masjid An-Nahdhah ini? Masjid An-Nahdhah ini masjid yang berada di suatu gedung dari suatu organisasi besar. Organisasi yang mungkin terbesar di Indonesia bahkan di dunia, yaitu gedung PBNU. Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Di tanah yang kecil ini tanah ini tidak besar, masih kalah besar dengan gedung-gedung besar di Jakarta yang luar biasa mewah. Kalau Anda bandingkan gedung PBNU ini dengan mal-mal di sekitar Keramat Raya ini, tidak ada apa-apanya gedung ini. Tetapi gedung ini spesial. Di dalam gedung ini, di tanah yang hanya sepetak ini, itu pernah ada sejarah yang panjang sekali. Di tanah yang hanya sepetak di mana gedung ini berada, dulu pernah ada orang-orang besar yang menginjakkan kakinya di sini. Dulu Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, putranya Mbah Hashim Asy'ari, pernah menginjakkan tanah ini, menginjakkan kakinya di sini. Ulama besar namanya Ki Abdul Wahab Hasbullah. Ki Abdul Wahab Hasbullah itu meninggal kira-kira tahun 80-an mungkin. Ki Abdul Wahab Hasbullah, ulama besar yang pernah belajar bertahun-tahun di Makkah bersama ulama-ulama besar di sana, pernah menginjakkan kakinya di sini karena beliau pernah menjabat sebagai Rais Am. Kiai Ali Maksum Kerapiak, kiai besar yang pesantrennya di Yogyakarta ribuan. Kiai Ali Maksum Kerapiak ini adalah putra dari Kiai Maksum Lasem. Ini kiai besar sekali yang menjadi kiainya
ulama-ulama besar di Indonesia. Salah satunya adalah Profesor Mukti Ali yang pernah menjadi Menteri Agama dulu tahun 70-an. Mondoknya di Lasem. Punya putra namanya Kiai Maksum Krapyak, menjadi menantunya Kiai Munawwir Krapyak. Kiai Munawwir itu adalah kiai hafidz Quran yang menjadi sumber sanad hampir semua orang-orang yang menghafalkan Quran di Jawa. Gurunya para tahfidz Quran di tanah Jawa itu adalah Kiai Munawwir Krapyak. Beliau punya menantu namanya Kiai Ali Maksum yang alimnya luar biasa sehingga disebut sebagai kamus Arab berjalan, karena begitu kaya ilmunya mengenai bahasa Arab. Jenengan tanya apa saja istilah dalam bahasa Arab dia hafal, dia tahu. Pernah menginjakkan kakinya di sini. Kiai Ahmad Siddiq, kiai yang alim sekali dari Jember, Jawa Timur, pernah menjadi Rois Am dan kiai yang luar biasa perannya dalam sejarah NU, pernah menginjakkan kaki di sini. Kiai Ali Yafi yang baru meninggal beberapa waktu yang lalu, Allahu yarham, kiai alim dari Sulawesi Selatan, menginjakkan kakinya berkali-kali di sini. Kiai Sahal Mahfud, guru saya sendiri, seorang kiai yang sangat alim dari Hajen Pati, Jawa Tengah. Kiai yang mungkin bisa disebut sebagai salah satu orang yang alim dalam bidang hukum Islam di Indonesia. Mungkin sampai sekarang ini jarang ada yang bisa menyamai ilmunya dalam bidang ilmu fikih. Berkali-kali menginjakkan kaki di tanah ini. Kiai Ilyas Ruhyat, seorang kiai yang sangat karismatik dari Jawa Barat, yang punya pondok pesantren Cipasung, santrinya ribuan, itu juga pernah menginjakkan kakinya di sini. Dan kiai-kiai yang lain, Kiai Mustafa Bishri dan bapaknya Kiai Bishri Mustafa, Kiai Abdul Hamid Pesuruan, seorang wali ya yang dianggap sebagai wali besar di Jawa Timur, juga menginjakkan kakinya di sini. Jadi ketika jamaah semua berjalan menuju ke Masjid An-Nahdhah ini, Anda semua melewati gerbang di depan itu. Di tanah itu, di gerbang itu dulu pernah lewat orang-orang besar. Ini mungkin tidak kita sadari. Nah, saya kepingin para hadirin di sini, para jamaah di sini menyadari bahwa ketika Anda masuk ke sebuah ruangan, ke sebuah tempat, itu harus dilihat tempat itu seperti apa. Karena tanah walaupun ukurannya sama, tetapi sejarahnya beda. Tanah ini mungkin tidak luas, tetapi di tanah yang sempit ini dulu pernah ada kiai-kiai luar biasa yang lalu lalang di sini. Dan tanah yang diinjak oleh orang-orang soleh itu barokah. Ya, saya ulang ya. Tanah yang diinjak oleh orang-orang yang soleh itu barokah. Ketika Anda menginjakkan kaki ke tanah itu, kaki Anda itu mungkin siapa tahu pernah jatuh ke tempat yang dulu diinjak oleh para kiai-kiai soleh itu. Nah, ini juga sekaligus ilmu nanti buat para jamaah. Kalau kebetulan ada jamaah di sini yang dapat nikmat dari Allah bisa umroh, saya doakan semoga bisa umroh semua yang bisa, yang hadir di dalam jamaah di sini. Kalau jenengan suatu ketika umroh dan ziarah ke Masjid Nabi, masuk ke Masjid Nabi, itu jangan gembelengan, jangan merasa tidak apa-apa. Ketika Anda masuk ke Masjid Nabawi itu, Anda masuk menginjak ke tanah yang dulu pernah diinjak oleh ulama-ulama dan wali-wali yang besar ratusan tahun. Jadi ketika Anda masuk ke Masjid Nabawi harus dengan perasaan yang tawadhu, rendah hati. Karena Anda menginjak tanah yang pernah diinjak orang-orang besar, tanah yang pernah diinjak Kanjeng Nabi, pernah diinjak oleh sahabat Abu Bakar,
Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Imam Anas bin Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ghazali, Abul Hasan Asy'adzili, itu para wali-wali besar, semua mereka pernah nginjak tanah. Jadi tanah itu jangan hanya dilihat tanahnya saja, tapi lihatlah sejarah tanah itu dan siapa orang-orang yang pernah menginjak tanah itu. Nah, tanah ini, tanah yang hanya sepetak di Jalan Keramat Raya ini, yang hanya kecil ini, itu nilai sejarahnya besar sekali karena pernah ada orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang besar yang pernah menginjak kakinya di situ. Kita bersyukur kepada Allah, siang ini diberikan nikmat oleh Allah bisa sholat jamaah zuhur di Masjid An-Nahdhah. Setiap para jamaah menginjak masuk ke pintu gerbang kantor PBNU ini, saya harapkan sadarilah bahwa Anda menginjak tanah yang dulu pernah diinjak oleh para kiai-kiai ini tanah yang barokah. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai kultum sholat zuhur. Semoga kita diberikan taufik, pertolongan oleh Allah untuk bisa bersyukur. Amin. Dan syaratnya bersyukur adalah Anda tahu nikmat apa yang Anda peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.